bagus-bagus, padahal dia merantau ke sana, dia tinggal di kontrakan. Jadi rumahnya yang bagus itu dinikmati orang lain. Ya. Itu banyak itu di situ tuh. Saya pernah supervisi ke Tegal. Wah, gimana kok bagus-bagus? Dia hanya buka warteg Pak di sana. Hebat loh. Kemudian anak jalanan yang berusia 15 sampai 20 tahun yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan dan atau yang bekerja atau hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari, sehari-harinya di jalanan. Next, Pak. Sini kapur. Ayah, salah pilih hotel. Kemudian latar belakang munculnya anak jalanan. Ya. Munculnya anak jalanan kebanyakan itu karena memang faktor ekonomi. Satu. Kedua, broken home. Anak gak keurus sama orang tua, sehingga hidupnya lebih nyaman di jalan. Nah, ini pengaruh. Kemudian keluarga miskin, satu. Kemudian eksploitasi, sindikat, kejahatan. Kemudian berasal dari lingkungan kumuh, sama dengan tadi itu. Kalau kemudian keluarga retak atau broken home, terus penyimpangan perilaku, kemudian eksploitasi orang tua. Ada nggak anak dieksploitasi orang tuanya? Ada kan? Kenapa itu bisa terjadi eksploitasi oleh orang tuanya? Ekonomi. Karena faktor ekonomi. Kebanyakan itu yang terjadi. Makanya Islam mengatakan kadal fakru ayakunal kufra, itu benar itu. Ya. Next, Pak. Nah, ini kebutuhan anak jalanan. Kebutuhan anak jalanan akan lingkungan sehat. Ya, kemudian dua, kebutuhan untuk memperoleh pendidikan. Tiga, kebutuhan yang mengembangkan kemampuannya secara sosial, mental dan spiritual. Belajar juga ilmu agama, ilmu sosial dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kebutuhan untuk memperoleh hak sipil. Semuanya haknya sama. Next, Mbak. Hal-hal yang perlu diperhatikan kepada anak jalanan, ini peran dan modelnya, peranannya ini. Tekankan dari keluarga mereka dipaksa bekerja di jalanan untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk bermain. Ya. Satu. Kedua, rentan menjadi korban tindak kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikologis dari orang tua, sesama anak jalanan, masyarakat, aparat pemerintah dan lain sebagainya. Ketiga, tidak ada jaminan atas pemenuhan perlindungan hak-hak dasar atau terutama pada aspek kesehatan, perekonomian dan kelangsungan hidupnya. Empat, memiliki stigma yang melekat. Anak jalanan selalu diibaratkan dengan preman. Ya, anak nakal, bahkan mereka sering dijadikan alat untuk melakukan kejahatan. Ya. Next. Nah, ini data anak jalanan di Jawa Tengah tahun 2020, laki-laki, perempuan. Ini kalau tanpa gender ini apa, Mbak? Kelaminnya dua ya? Ya? Ya, alhamdulillah Jawa Tengah ini semakin menurun, ya, semakin menurun sampai 2020-2022 jumlahnya menurun. Kalau tadinya itu dari 2020 607, kemudian ini meningkat malah ya, 2023 malah meningkat nih, 649. Lanjut, Pak. Nah, sebab-sebab seseorang menjadi anak jalanan. Ini perhatikan kita bapak-bapak dan ibu sekalian. Orang tua yang mendorong anak bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga. Ekonomi lagi. Ya, berarti faktor ekonomi memang mendominasi menjadi anak jalanan. Kedua, kasus kekerasan
dan perlakuan yang salah terhadap anak oleh orang tuanya. Ya. Jadi kalau mendidik anak itu memang harus ditarik ulur, Pak. Tarik diulur. Ya. Tidak harus selalu dengan kekerasan, apalagi anak milenial sekarang. Dengan adanya medsos banyak contoh-contoh yang positif, juga banyak contoh-contoh yang negatif. Kemudian anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah. Alhamdulillah Jawa Tengah ini ada program pendidikan yang menampung anak orang tidak mampu, yang sekolah boarding school. Kalau nggak salah gubernur dulu program Pak Ganjar, bukan kampanye ya, itu ada wacana mendirikan boarding school di 15 kabupaten kota. Biayanya semua gratis. Nah itu di zaman gubernur. Nah sekarang nggak tahu. Kemudian biaya kontrak rumah mahal atau meningkat bagi yang tidak punya tempat tinggal. Timbulnya persaingan dengan pekerja dewasa di jalanan sehingga anak terpuruk. Ya. Kemudian anak yang sudah terlalu lama di jalanan sehingga menjadi masalah baru karena menjadi anak jalanan. Next, Pak. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, tugas Polri represif, preventif, preemptif. Pertama preemptif dulu, kemudian preventif, kemudian represif. Apa itu preemptif? Mbak, lanjut Mbak. Next. Kayaknya muter-muter ngaruh itu. Preemptif itu kalau di tugas kepolisian dilaksanakan oleh fungsi Bimas. Bimas itu pembinanya kalau di tingkat Polda di Bimas, turun ke bawah Kasar Bimas, turun ke bawah lagi Babin Kamtibmas. Ya, itu pelaksana tugas preemptif. Dan preemptif itu landing sektornya tugas pokoknya memang di Bimas, tapi semua Polri membantu tugas preemptif. Ya. Apa sih fungsi Bimas? Yaitu melaksanakan dan mengintensifkan koordinasi kerjasama atau workshop dengan stakeholder lainnya terkait khususnya dinas sosial, terkait regulasi dan cara penanganan anak jalanan. Kemudian mendorong dinas sosial ya untuk meningkatkan giat pelatihan, termasuk ini ya mungkin ya, kewirausahaan dan memberdayakan anak jalanan di rumah singgah. Kemudian bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam upaya pembinaan karakter dan mental kepribadian kepada anak dan remaja. Kemudian melakukan pembinaan dan pendukungan himbauan kepada masyarakat orang tua untuk tidak mengeksploitasi anak-anaknya. Nah, kalau preventif itu biasanya dilaksanakan oleh fungsi sabara atau samapta karena sudah ada ambang gangguan. Ya, melaksanakan patroli bersama instansi terkait dalam rangka mengantisipasi anak jalanan, kemudian melaksanakan razia secara selektif terhadap daerah yang rawan terjadinya penyakit masyarakat. Kemudian membantu tugas-tugas instansi terkait dalam hal upaya paksa terhadap terjadinya penyakit masyarakat. Itu biasanya dilaksanakan fungsi samapta atau sabara. Kemudian fungsi reskrim ini sudah gangguan nyata, Pak. Artinya apa? Sudah terjadi suatu perbuatan, maka dilakukan sebuah tindakan yang dilakukan oleh kepolisian yang dilaksanakan biasanya fungsi reskrim, yang akhirnya kepada ranah hukum, ya, karena sudah ada perbuatan yang melanggar melawan hukum. Next, Mbak. Kemudian apa yang bisa harus kita lakukan oleh masyarakat, termasuk kita semuanya terhadap anak jalanan, termasuk dari diri kita sendiri, mendidik anak dengan baik, memberikan hak-haknya yang sudah seharusnya diterima oleh anak-anak, sehingga meminimalisir anak kita menjadi anak jalanan. Intinya apa? Ekonomi lagi. Kedua, membantu tugas pemerintah dalam hal penanganan anak jalanan, misalnya keikutsertaan kegiatan-kegiatan dalam rumah singgah. Yang ketiga, ikut serta dalam pelatihan kewirausahaan
sehingga bisa meningkatkan keterampilan terhadap anak-anak jalanan. Next. Kesekian dapat kasih, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hasim Setiawan. Luar biasa materinya ya. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana tindakan Polda selama ini terhadap anak jalanan. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Saya juga masih semangat Bapak Ibu walaupun ada beberapa yang mengantuk. Masih semangat ya? Masih Pak. Jadi seperti materi yang Bapak sampaikan tadi, ada satu yang saya simpulkan, yaitu bahwa model penanganan anak jalanan yang sudah dilakukan oleh Polda Jawa Tengah yaitu dengan preventif, preventif dan represif. Dan tentunya jadi meminimalisir bagaimana caranya untuk anak jalanan itu menjadi sedikit atau bisa jadi tidak ada di Jawa Tengah ini. Yaitu dengan apa? Peran keluarga, ya, peran keluarga dalam hal ini untuk seperti tadi yang Bapak sampaikan, untuk memperhatikan hak kebutuhan anak-anak. Baik, untuk menggali lebih dalam lagi, saya buka sesi pertanyaan. 3 pertanyaan dulu. Monggo angkat tangan, dimulai dari sekarang. Oke, Bapak 1, 2, 3. Sepertinya Bapak mau 3 dulu? 3 dulu, ya? 3 dulu terus dijawab. Yang pertama Bapak dari sini, saya silakan berdiri Bapak. Oke. Nanti perkenalkan diri dari mana? Mohon mic 1 Pak.